Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, mata pelajaran hari ini adalah konstruksi jalan dan jembatan. Jadi mata pelajarannya konstruksi jalan dan jembatan. Sedangkan materinya adalah materi pada KD 3.3, yaitu memahami jenis drainase jalan dan jembatan. Nah, mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan, KD-nya 3.3, memahami jenis drainase jalan dan jembatan. Nah, jenis drainase jalan dan jembatan ini adalah KD 3.3 pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Kalian siapkan buku catatan, kemudian alat tulis agar kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dalam video ini untuk bahan belajar di rumah. Nah, anakku, kalian sudah mempelajari 1.3.1 kemarin adalah klasifikasi jalan seperti Damaja, Damija. Kemudian kalian 3.2 mempelajari klasifikasi jembatan seperti jembatan menurut konstruksinya, jembatan beton, jembatan tras atau rangka batang. Pendidikan di 3.3 ini setelah mempelajari klasifikasi jalan, klasifikasi jembatan, kalian mempelajari jenis drainase jalan dan jembatan. Ada dua garis besar atau dua jenis drainase secara garis besar, yaitu drainase bawah permukaan dan drainase permukaan. Drainase bawah permukaan fungsinya untuk mencegah masuknya air dalam struktur jalan atau menangkap dan mengeluarkan air dari struktur jalan. Namanya saja bawah permukaan, artinya drainase itu tidak nampak di atas permukaan. Jadi kita nggak tahu kalau di bawah tanah itu ada drainase, itu namanya drainase bawah permukaan. Tapi bawah permukaan itu sangat penting, karena apa, Nana? Karena jika ada air masuk ke dalam pori-pori tanah, baik dari retakan-retakan jalan atau dari jalan yang terbuat dari paving, itu kan airnya masuk ke bawah permukaan tanah. Nah, itu ditangkap oleh drainase bawah permukaan, kemudian dialirkan ke sungai atau saluran yang lebih rendah. Itu adalah fungsi dari drainase bawah permukaan. Kenapa? Karena jika tidak ada drainase permukaan, nah itu bisa-bisa air yang masuk ke tanah itu, kalau tanahnya sudah jenuh dengan air, akan menggenang di atas permukaan jalan. Selanjutnya adalah drainase permukaan. Bisnya aja permukaan, otomatis tampak kita bisa melihat drainase itu. Nah, ditujukan untuk menghilangkan air hujan dari permukaan jalan sehingga lalu lintas dapat melaju dengan aman, efisien, serta meminimalkan penetrasi air hujan ke dalam struktur tanah. Jika pembangunan drainase bawah permukaan itu belum dilakukan, maka harus ada drainase permukaan. Kalau ada air hujan deras, air itu tidak menggenang di jalan, tapi mengalir ke drainase yang berada di kanan dan kiri jalan. Drainase permukaan. Ini adalah contohnya seperti ini. Selokan atau parit di kanan atau kiri jalan. Nah, fungsinya kalau ada air hujan, tidak sampai menggenang di jalan, tapi mengalir ke drainase ini, kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui drainase atau selokan. Ini contoh sungai di tepi jalan. Seperti itu juga fungsinya, agar air tidak menggenang di jalan dan masuk ke dalam sungai. Ini adalah contoh gambar drainase permukaan tepi jalan raya. Nah, ini permukaan tepi jalan raya. Ini jalannya. Jalannya ini kemiringannya 1,5 sampai 3%. Jadi kemiringannya adalah perbandingan dari lebar serta tinggi ini itu adalah 3%. 1,5 sampai 3%. Nah, ini drainase dibangun di permukaan kanan dan kiri jalan. Kalau hanya memungkinkan di kiri jalan atau kanan jalan saja, maka jalan itu harus dibuat miring satu arah seperti ini. Ini ada dua drainasenya, maka harus ke kanan dan ke kiri agar kemiringannya tidak terlalu curam. Anak-anak, fungsi utama drainase permukaan. 1. Membawa air hujan dari permukaan jalan ke pembuangan air.
Dua, menampung air tanah dari subdrain dan air permukaan yang mengalir menuju jalan. Tiga, membawa air menyeberang alignment jalan secara terkendali. Drainase permukaan. Drainase memanjang, yaitu arahnya sepanjang jalan seperti ini. Nah, bisa berbentuk solokan, parit, atau ditch. Talang atau gutter. Ini contohnya talang atau gutters, memanjang ya ini. Kalau materialnya yang tersedia di pasaran itu ada U-Getter sama U-Ditch. Kalian bisa browsing, apa sih itu U-Getter, bagaimana bentuknya, apa itu U-Ditch, bagaimana bentuknya, itu bisa. Karena pabrik-pabrik beton sekarang atau pabrik itu sudah membuat U-Ditch yang siap pasang atau getters yang siap pasang. Jadi kita langsung gunakan dari pabrik kemudian dipasang di jenis drainase permukaan. Panjang, saluran menikung keluar, turn out. Jadi apakah itu menikung? Menikung adalah saat sebuah drainase itu tidak mengarah lurus, tapi menikung ke kanan atau menikung. Saluran menikung. Saluran curam. Nah, ini adalah contoh saluran curam. Permukaan atas ke permukaan bawah secara curam. Jenis drainase permukaan lainnya adalah forge. Ini drainase melintang ya ini. Melintang jalan. Jadi menyeberang dari arah sini, jalan yang ini ke jalan yang ini. Namanya forge. Gorong-gorong. Gorong-gorong itu bisa memanjang dan melintang. Ini adalah contoh gorong-gorong yang melintang. Jadi kan ini jalannya. Drainasenya tidak dari sepanjang jalan, tapi melintang, menyeberang jalan melalui bawah permukaan. Drainase bawah permukaan contohnya adalah contoh ke bawah permukaan. Air bawah. Biasanya ini terletak di kota-kota besar ya, karena kan di permukaan sudah padat rumah, padat jalan, padat infrastruktur, jadi tidak memungkinkan adanya drainase permukaan, maka harus dibangun drainase bawah permukaan agar tanah itu tidak jenuh menyimpan air. Jadi agar tanah tidak jenuh menyimpan air, air di bawah permukaan tanah, di bawah tanah itu ditampung oleh drainase bawah permukaan ini dan dialirkan ke tempat yang lebih. Bagaimana dengan solusi drainase di Indonesia sendiri? Anak-anak, sebenarnya sudah diupayakan ya pembangunan drainase permukaan ataupun drainase bawah permukaan, baik secara bangunannya maupun perawatannya, seperti di kan atau di perlu menggunakan dighu atau menggunakan eskavator untuk perawatannya. Namun kenapa masih terjadi banjir? Itu bisa jadi karena volume curah hujan itu melebihi dari kapasitas tampung drainase ini. Misalnya drainase ini besarnya hanya mampu menampung 1 meter kubik air. Nah, jumlah curah air hujan melebihi dari kapasitas drainase bisa jadi. Atau mungkin aliran airnya ada yang mampet. Kalau aliran airnya drainase ini ada yang mampet, otomatis kan tidak bisa mengalir. Nah, itu air juga akan menggenang seperti ini. Namun biasanya kalau hanya masalah kemampetan, itu kan banjirnya tidak lama ya, mungkin hanya beberapa jam, kemudian air sudah surut kembali karena sudah berhasil dialirkan. Bisa jadi karena juga permukaan tanahnya itu berada di bawah permukaan laut. Contoh ada di beberapa daerah di Jakarta, karena permukaan tanah di Jakarta lebih rendah dari bawah permukaan laut Jakarta, maka air itu agar mudah kan tidak mengalir. Ini adalah contoh akibat dari tidak berfungsinya dengan baik gorong-gorong ataupun drainase jalan. Nah, kalau tidak berfungsi dengan baik, air itu akan menggenang di permukaan jalan. Apa akibatnya?
Akibatnya air akan masuk ke dalam aspal, kemudian menggerus lapisan di bawah aspalnya, membuat lapisannya itu tidak stabil, sehingga kalau ini dimuati beban, misalnya dilewati truk atau dilewati kendaraan yang berat, maka aspal ini bisa ambles karena kan tanah di bawahnya atau lapisan di bawahnya itu tergerus oleh air yang mengalir. Itu sangat bahaya sekali sebenarnya kalau kanan kiri jalan itu jika drainasenya tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini contoh siklus air hujan. Hujan itu turun, kemudian terinfiltrasi, melakukan perkolasi, dan air masuk ke dalam bawah tanah, tidak terserap di paling bawah tanah atau bumi, karena kan di lapisan bumi itu yang paling bawah sebelum ke inti bumi itu kan ada batu. Jadi sebenarnya air itu perjalanannya dari gunung itu meresap ke dalam tanah itu mengalir sampai di tempat kita ini, di dataran rendah seperti kita ini, melalui bawah tanah seperti ini. Karena air itu tidak semuanya masuk ke dalam tanah, karena di lapisan tanah paling bawah itu adalah batu, jadi sudah tidak bisa masuk ke sini lagi, maka itu mengalir ke dataran yang lebih rendah sehingga kita juga bisa air ya di daerah kita. Selanjutnya adalah sumur peresapan. Apa sih fungsinya sumur peresapan? Sumur peresapan fungsinya adalah memaksimalkan terserapnya air ke dalam tanah. Jadi kalau misalnya tanah itu kan banyak bebatuan atau lapisan tanahnya keras, maka perlu dibangun sumur peresapan agar air itu mudah meresap dan tersimpan di bawah tanah lebih dan meresap lebih cepat. Kemiringan melintang jalan. Nah, besaran kemiringan kalau perkerasan jalan 1,5 sampai 3%, bahu jalan 3 sampai 6%, parit itu 25 sampai 5%. Pembuangan air. Setelah menyaksikan materi dan dalam video ini kalian bisa mengembangkan materi atau pengetahuan kalian melalui referensi lain. Kalian adalah melaksanakan tugas, jangan lupa absen ya anak-anak di kolom pada YouTube, ketik nama kalian dan kelas agar ibu masukkan ke dalam absen siapa saja yang sudah melakukan materi ini. Anak tugasnya adalah foto drainase di dekat rumahmu menggunakan HP-mu, bisa foto aja drainase, misalnya kalau ada parit, foto parit, selokan, foto selokan, upload pada Google Classroom. Ingat, ini drainase jalan ya, atau drainase jembatan. Kalau nggak ada jalan, misalnya di dekat rumahmu ada parit tapi nggak ada jalannya, ya jangan difoto. Fotonya itu foto drainase jalan atau jembatan di dekat rumahmu. Upload pada Google Classroom, kemudian di kolom komentar saat sedang mengupload itu kan bawahnya ada komentar. Deskripsikan jenis drainase yang kamu foto itu jenisnya apa. Kemudian jelaskan fungsi drainase tersebut itu apa aja. Itu adalah tugas di KD 3.3 memahami jenis drainase, jalan, dan jembatan. Kasih demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa absen di kolom komentar nama kelas. Kalau perlu di like, kemudian perlu lagi update informasi lain di video ini, tekan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.